Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita kembali membahas tentang Pak Kumis, Pak Singa Aswaja, Pak Idrus Romli, ya, pengikut para wali-wali dari kalangan sufi, wali Aswaja, ya, termasuk wali-wali Majdub, ya, itu dianggap oleh Pak Idrus Romli sebagai waliullah kaum muslimin. Ya, orang-orang gila seperti Wan Sehon, seperti Abu Bakar Assegaf, ya, orang-orang yang nggak punya akal, orang majnun, ya, disebut wali. Tapi kali ini kita tidak akan membahas masalah kewalian kaum muslimin, ya. Tapi yang akan kita bahas, ya, adalah ngelesnya Pak Idrus Romli, ya, yang videonya sudah kita bahas di video-video sebelumnya kaum muslimin, ya, di mana Pak Idrus Romli ini membela habis-habisan amaliyah tahlilan. Meskipun sudah jelas Pak Idrus Romli sendiri mengakui bahwa itu adalah bid'ah mungkaroh, ya, tapi tetap Pak Idrus Romli berusaha membela bagaimanapun caranya kaum muslimin, ya. Padahal sudah diakui kaum muslimin, ya, di dalam kitab I'anatul Thalibin, dan itu statement dari Pak Idrus Romli sendiri kaum muslimin, ya. Kita simak lagi videonya kaum muslimin. Ini biar ada bukti kaum muslimin, ya. Di video kita ada bukti, bukan hanya sekedar omong kosong, ya, bukan hanya sekedar tuduhan, tapi ada bukti di mana real Pak Idrus Romli menyatakan seperti itu kaum muslimin. Kemudian tadi dari Ustadz Zainal Abidin membicarakan masalah tahlilan. Padahal ini nanti ada sesi khusus ya tentang tahlilan. Memang tahlilan ini di dalam kitab I'anatul Thalibin bid'ah mungkarah, dalam sebagian lain dikatakan bid'ah makruhah. Bid'ah makruhah orang yang memerangi akan mendapatkan pahala. Tapi persoalannya ini sudah menjadi budaya, sudah menjadi adat, kalau diperangi malah kita yang dimusuhi oleh orang. Padahal kata para ulama di dalam ada seorang ulama dari mazhab Hambali, ada kitab namanya Al-Adabus Syar'iyyah wal Minahul Mar'iyah, karangannya Ibnu Muflih Al-Maqdisi. Beliau muridnya Syekh Ibnu Taimiyah. Kitab ini diterbitkan oleh pemerintahan Saudi Arabia. Beliau mengatakan la yambaghil khuruj min adatin nas illa fil haram. Tidak sebaiknya keluar dari adat masyarakat selama tidak haram. Nah kaum muslimin, ya, meskipun Pak Idrus Romli, ya, mengakui bahwasanya tahlilan itu bid'ah mungkaroh dan itu terdapat di kitab I'anatul Thalibin, tapi tetap Pak Idrus Romli mencari pembelaan, ya, dengan mencatut nama ulama kaum muslimin, ya, bahwasanya ulama tersebut mengatakan tidak selayaknya meninggalkan sesuatu yang sudah menjadi adat di masyarakat selama itu tidak haram. Jadi Pak Idrus Romli ini membantah perkataan ulama dengan perkataan ulama lagi kaum muslimin. Sementara para sahabat Nabi Muhammad SAW sudah jelas mengatakan bahwasanya acara yang seperti itu bagian dari niyahah, bagian dari meratap, ya. Sahabat Nabi Muhammad SAW, Jarir bin Abdullah radhiyallahu an, beliau mengatakan, kunna na'uddu al-ijtima' ila ahlil mayyit wa son'atat to'am ba'da dafnihi minan niyahah. Ya. Ini Jarir bin Abdullah radhiyallahu an, beliau mengatakan, kami, ya, para sahabat semuanya memandang, ya, bahwasanya berkumpul-kumpul di tempat ahli mayit dan membuatkan makanan sesudah dimakamkannya mayit tersebut, maka itu termasuk bagian dari meratap. Dan hukum meratapi mayat itu haram. Jadi memang sebenarnya kalau memang adat, ya, sesuatu adat yang tidak menyelisihi syariat, maka tidak selayaknya untuk kita tinggalkan. Ya, seperti adat di Indonesia ini ada gotong royong. Maka gotong royong itu tidak selayaknya ditinggalkan, ya. Tapi kalau yang seperti ini, masalah tahlilan ini sudah jelas ada larangan. Yang seperti itu disebut oleh para sahabat sebagai bagian dari meratap. Bahkan sudah jelas di dalam kitab I'anatul Thalibin itu disebutkan bid'ah mungkaroh, yang memeranginya akan diberikan pahala. Ya, kok masih dibela juga sama Pak Idrus Romli? Ya. Bukankah perkataan yang ada di dalam kitab I'anatul Thalibin tersebut sejalan dengan hadis dari Jarir bin Abdullah tersebut kaum muslimin, ya?
bahwasanya yang seperti itu terlarang karena itu masuk ke dalam bagian meratapi. Ya. Tapi ya lucu memang Idrus Romli ya. Kemudian di dalam video lain Pak Idrus Romli juga membuat pembelaan ya. Katanya itu hanya makruh, itu pun makruh tanzih ya. Namanya makruh mau tahrim mau tanzih, yang namanya makruh itu tetap dibenci, namanya sudah makruh. Dan sesuatu yang dibenci itu sudah selayaknya ditinggalkan. Namanya dibenci. Ya. Tapi di sini ada satu video kaum muslimin. Ini dari tokoh Aswaja. Ya. Ini dari tokoh Aswaja lagi kaum muslimin. Ini membungkam Idrus Romli. Ya. Dan jelas ini membungkam Idrus Romli karena ya, tokoh Aswaja ini membongkar fakta tentang tahlilan menurut Muktamar Nahdlatul Ulama ya, muktamar yang pertama bahkan kaum muslimin ya. Coba kita simak videonya kaum muslimin. Ini dari Bapak Profesor Dr. Ahmad Zahro. Kita simak videonya kaum muslimin. Ustaz, ini ada dikirim ke saya. Ada tahlilan versi atau hukum tahlilan versi NO tahun 2000 tahun 1926 itu katanya makruh, bahkan 3 hari 7 hari itu bid'ah. Apa benar? Wah, ini sensitif ya, sensitif ini. Tapi saya harus katakan juga jangan ada yang merasa tersinggung, saya juga tidak mencela. Nah kaum muslimin ya, memang ini masalah sensitif kaum muslimin. Banyak orang yang tersinggung, nggak terima. Bahkan mereka sampai ya menuduh orang yang menyampaikan kebenaran tentang masalah ini ya. Mereka tuduh dengan tuduhan yang macam-macam. Bahkan sampai kajiannya mereka tolak, mereka bubarkan. Meskipun kajian tersebut itu sudah ya memiliki izin resmi dari pemerintah, dari kepolisian ya. Tetap mereka berusaha membubarkan kaum muslimin. Padahal orang itu menyampaikan kebenaran. Ya, bukan menghina, bukan mengejek, bukan apa. Ya menyampaikan kebenaran. Ya, menyampaikan kebenaran ya. Coba kita lanjut lagi videonya kaum muslimin. Memang NO awal kan saya meneliti Basul Masail, dokter saya kan Basul Masail, jadi saya agak ngerti ya tentang Basul Masail sejak tahun dari 1926 sampai 1999 itu yang saya teliti. Memang awal-awal NO dulu, terutama di era Mbah Hashim itu ya seperti itu, ikut Imam Syafi'i lebih kuat dibanding 3 mazhab lain. Dulu itu jadi NU itu lebih cenderung mazhab Syafi'i begitu. Nah kaum muslimin ya, kami rasa sudah cukup jelas ya penjelasan dari Pak Profesor Dr. Ahmad Zahro ini kaum muslimin. Dan insya Allah dari kalangan Aswaja ya nggak ada yang nggak kenal dengan Pak Profesor Dr. Kiai Haji Ahmad Zahro ini kaum muslimin ya. Beliau orang Aswaja Tulen. Ya, bahkan doktornya beliau ini meneliti masalah bab tahlilan ini kaum muslimin. Ya, dan sudah jelas itu dilarang. Bahkan Imam Syafi'i pun mengatakan itu dilarang. Jadi ya seharusnya Pak Idrus Romli ya sudahlah mengakui kalau memang itu dilarang. Ya, jangan mencari pembenaran. Meskipun ketika diakui dengan jujur akan banyak orang-orang yang kehilangan lahan dapurnya, lahan basahnya. Ya karena itu lahan basah kaum muslimin. Ya, ada orang meninggal, kesempatan dapat besek, kesempatan dapat amplop bagi kiainya. Ya, padahal kalau kita lihat, ya sekali lagi kami sampaikan, acara-acara tahlilan itu kaum muslimin, banyak orang yang bacanya ngawur, yang datang banyak orang yang nggak sholat. Kadang-kadang orang yang punya musibah sendiri, ahli musibah, itu tidak ikut baca Al-Quran, tidak ikut mendoakan apakah itu orang tuanya, apakah itu anaknya, apakah itu suaminya atau istrinya, dan lain sebagainya. Ya, banyak sekali yang seperti itu kaum muslimin. Ya, bahkan dengan adanya ritual tahlilan itu, seolah-olah tahlilan itu lebih penting daripada sholat yang 5 waktu kaum muslimin. Ya, coba ketika ada acara tahlilan, datang lewat waktu sholat isya, mereka meneruskan tahlilan. Mereka bahkan tidak mengerjakan sholat. Na'udzubillah min dzalik. Dan itu ya terjadi kaum muslimin. Itu terjadi. Dan itu pengalaman. Bahkan sampai sekarang pun masih juga seperti itu kaum muslimin. Ya. Jadi ya mudah-mudahan Pak Idrus Romli dan juga orang-orang yang tetap mendukung tahlilan ini ya mudah-mudahan
mereka diberikan kesadaran kaum muslimin ya. Mudah-mudahan mereka mendapatkan taufik dan hidayah sehingga mereka mengikuti dakwah sunnah, dakwah yang mengikuti Nabi Muhammad SAW dan para sahabat, baik dalam akidah, dalam ibadah maupun dalam muamalah ya. Mudah-mudahan bermanfaat kaum muslimin. Salam waras, salam akal sehat, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.